Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog gue, vlognya Papa Dea. Sebelum lu ngelanjutin video gue, alangkah baiknya lu subscribe, lu like, lu pencet tombol loncengnya. Selepas video ini selesai, lu boleh komen sebanyak-banyaknya, terserah lu, oke? Kali ini atau hari ini gue mau ngebahas atau mau ngomongin tentang kenapa sih gue sekarang lari ke YouTube kayak gitu. Ya, alasan gue lari ke YouTube pertama hobi, yang keduanya gue mau istilahnya mengeksplor di mana sekarang gue berada gitu kan, dan yang ketiganya mudah-mudahan aja ada edukasinya buat yang lain kayak gitu. Gue jadiin vlog, gue satuin semuanya supaya lebih bermanfaat buat yang lainnya, karena zaman sekarang itu istilahnya orang asal-asalan gitu kan, asal-asalan ngomong, asal-asalan yang lainnya. Gue nggak mau ngebahas masalah itu. Kemarin temen gue ngomong katanya gampang masalah itu, yang penting lu explore dulu diri lu sendiri, lu ekspresikan dulu diri lu sendiri katanya, lu temukan dulu diri lu sendiri di vlog lu. Oke, sekarang gue udah ketemu kenapa gue mau nge-YouTube. Ya alasannya yang itu tadi udah gue bilang kayak gitu kan. Pertama gue hobi gue nulis, hobi gue baca, hobi gue mengeksplor kayak gitu kan. Terus belum lagi istilahnya supaya gue tetap terhubung ke teman-teman gue. Masalahnya gue jarang balik, gue jarang kumpul sama teman-teman gue, sama saudara-saudara gue, supaya mereka orang itu lihat gue kayak gimana, gue aktivitas gue gimana. Jadi gue nggak perlu ngasih tahu ke mereka orang satu persatu kayak gitu. Di YouTube ini gue luahin semuanya, seperti itulah kegiatan gue, aktivitas gue, semuanya gue luahin di YouTube ini. Jadi buat teman-teman yang ada di jauh sana ataupun yang ada berdekatan di sini, gue kan jarang ketemu, apalagi sekarang itu ada istilahnya new normal gitu kan. Jadi kita masih tetap social distance kayak gitu kan. Biarpun gue kemarin udah melakukan rapid test dan dikatakan oleh dokter di sini gue itu sehat katanya, gue itu negatif COVID, dan alhamdulillah. Tapi gue tetap akan menjaga istilahnya semuanya itu, tetap gue pakai masker, tetap gue istilahnya social distance, terus gue gue batesin istilahnya ruang lingkup gua yang biasanya gua main kesini, gua mau batasin gitu kan. Sekarang gua mau berkecimpung di YouTube karena istilahnya gua mau merubah kebiasaan baru gua gitu kan. Selain itu gua juga pengen curhat di YouTube kayak gitu kan, kayak orang-orang itu gimana sih gitu kan. Mereka orang itu berekspresi di YouTube kayak gitu, mereka orang itu menumpahkan istilahnya keluh kesahnya di YouTube kayak gitu kan. Karena di YouTube itu istilahnya sifatnya itu global gitu kan, semua orang bisa ngeliat gitu kan. Jadi di sana mungkin ada orang yang bisa ngasih solusi, ada yang bisa masih masukan, ada yang mengejek ataupun ada yang membuli kayak gitu. Itu udah hal biasa dalam kehidupan seperti itu kan. Intinya gue nge-YouTube karena gue hobi, karena gue istilahnya pengen ngasih lihat ke teman-teman gue yang di jauh sana, karena gue jarang balik ke Indonesia kayak gitu kan. Apalagi sekarang gue udah pindah domisili, udah 8 tahun gue pindah domisili ke Kalimantan Barat gitu kan. Gue jarang balik ke Tangerang kayak gitu kan. Dan lagi gue nggak bisa ngobrol lagi sama orang-orang yang gue sayang gitu kan. Bukannya gue nggak sayang sama teman-teman, gue sayang banget, gue terus terang aja gue sayang banget, gue care banget sama teman-teman gue. Cuman gue nggak bisa balik istilahnya sewaktu-waktu yang kayak gitu, karena teman-teman harus paham lah. Karena gue sekarang bukan gue yang dulu gue masih bujangan, dulu gue nggak punya beban, dulu gue nggak punya tanggungan. Sekarang gue udah punya anak, udah punya istri, tanggungan gue banyak gitu kan. Belum lagi keinginan istri, belum lagi istilahnya fasilitas ke depan buat anak-anak gue kayak gitu. Jadi mudah-mudahan aja teman-teman pada ngerti, pada paham. Gue bukan ngelupain teman-teman gue, tapi gue begini tuh pertama istilahnya gue mau merubah hidup gue
di rumah, istilahnya ikut kerja dengan istri di bidang pertanian seperti itu, kemungkinan besar istilahnya hasilnya nggak seberapa, tapi memang makan cukup seperti itu. Cuman anak-anak itu kan kadang-kadang kan pengen beli ini, pengen beli itu, dan itu istilahnya kalau dalam pertanian itu kalau kita istilahnya belum besar gitu kan, hanya cukup buat makan saja, itu kayaknya lama, butuh waktu yang sangat lama untuk istilahnya mewujudkan harapan-harapan anak-anak kita yang seperti itu. Jadi biarkan istri gue bertani di kampung dan gue di sini bekerja istilahnya sebagai buruh migran Indonesia ataupun TKI, tenaga kerja Indonesia. Jadi intinya gue mau ngimbangi gitu kan, biar istilahnya biar makan di rumah anak-anak gue itu istilahnya anak gue, bini gue bisa tercukupi dengan hasil pertanian mereka gitu kan, hasil tanaman-tanaman mereka gitu kan, dan gaji gue bisa istilahnya mereka tabung untuk mencukupi kebutuhan mereka ke depannya seperti itu. Dan gue nggak pernah egois masalah seperti itu. Gue jujur aja pada teman-teman gitu kan, dulu waktu nyokap gue masih hidup memang gue memprioritaskan nyokap gue. Apapun yang diminta sama nyokap gue, apapun yang diinginkan sama nyokap gue selalu prioritaskan. Gue nomor 2 kan bini gue, terus terang aja. Sampai bini gue dulu pernah istilahnya sedikit frustasi dengan sifat gue, dengan watak gue yang istilahnya yang terlalu mementingkan orang tua sendiri. Perlahan dia mulai sadar dan dia mulai mengerti ternyata peranan seorang suami dengan peranan seorang istri itu sangat berbeda jauh pada saat orang tua masih hidup kayak gitu. Jadi perlahan-lahan dia itu sadar bukan dengan cara disadarkan, tapi sadar dengan istilahnya seiring berjalannya waktu, seiring dengan pengalamannya, bahkan banyak keanehan yang dia dapatkan istilahnya, sehingga dia bisa sadar istilahnya keanehan yang seperti apa yang didapatkan oleh istri gua gitu kan. Contoh kecilnya istilahnya hasil gua nggak seberapa, cuman gua bisa istilahnya beli tanah buat mereka gitu kan. Terus belum lagi tanah kaplingnya, belum lagi tanah sawahnya seperti itu, gue bisa beli buat mereka kayak gitu kan, dan mereka pun istilahnya tercukupi, alhamdulillahnya seperti itu. Dan itulah satu bukti kalau kita selalu memprioritaskan orang tua kita, intinya seperti itu. Biarpun istilahnya kita sebagai laki-laki khususnya, biarpun kita udah rumah tangga, tetap orang tua prioritas seperti itu. Gue selalu ngingetin saran-saran dari almarhum kakek gua, almarhum nenek gua. Mereka orang itu selalu ngingetin hidup itu harus punya prioritas. Kalau nggak punya prioritas susah. Jadi kita itu istilahnya kacau pikiran kita. Dan dulu waktu nyokap gua masih hidup, nyokap gua jadi prioritaskan, sehingga istilahnya perjuangan gue, apa yang gue lakuin, apa yang gue kerjain itu, yang ada di otak gue itu, yang ada di pikiran gue itu, yang ada dalam hati gue itu, bayangannya itu cuma nyokap seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin almarhum bisa merasakannya istilahnya perjuangan gue kayak gimana gitu kan. Walaupun gue nggak sempet istilahnya bertatap muka pada saat dia terakhir menghembuskan napasnya, padahal dia pengen banget gitu kan gue ada di sana, tapi itu udah takdir gitu kan, kita nggak bisa lagi berbuat apa-apa, memang udah seperti itu gitu kan kejadiannya. Dan gue nggak bisa nyaksiin hembusan napas terakhir nyokap gue. Bahkan dalam acara pernikahan gue itu sendirian aja gitu kan. Waktu pernikahan pun gue sendirian aja kayak gitu kan. Gue dari Tangerang, nggak ada yang datang gitu kan, keluarga dari Tangerang nggak ada yang datang, keluarga dari belah nyokap gue nggak ada yang datang lah gitu kan. Dari keluarga gue itu nggak ada yang datang karena posisinya mungkin jauh, karena gue dapet istri orang Kalimantan Barat kayak gitu kan. Dan sekarang gue istilahnya semenjak nyokap gue udah nggak ada gitu kan,
gue memutuskan untuk pindah wilayah ke Kalimantan Barat karena gue nggak bisa tahan gue diam di rumah di Tangerang itu. Karena apa? Karena gue selalu ingat dengan bayangan-bayangan almarhum nyokap gue seperti itu. Bahkan kadang-kadang kalau gue kangen gitu kan sama almarhum itu kan, gue mandangin fotonya kayak gitu kan, dan tidak lupa gue selalu mendoakan dia kayak gitu. Jadi pada intinya gue nge-YouTube itu supaya teman-teman gue, adik-adik gue, keluarga gue semuanya pada tahu gitu kan. Karena di YouTube ini istilahnya berisikan semuanya itu video, bukan tulisan. Mereka itu orang itu buat baca itu males. Jadi kalau video itu mereka tuh bisa nonton, bisa dengar kayak gitu kan. Mudah-mudahan aja ditonton, didengar supaya mereka tahu oh ternyata dia kesana, dia kayak gitu itu buat itu gitu kan. Jadi mereka orang tuh bisa paham, bisa ngerti kayak gitu. Intinya gua nge-YouTube, gue pengen selain mengeksplor istilahnya ruang lingkup kehidupan gue istilahnya, misalnya dari segi kehidupan gue di luar gitu kan, keseharian gue di luar gitu kan, bahkan istilahnya aktivitas gue di luar kayak gimana gitu kan. Gue mau mengeksplor diri gue juga di YouTube kayak gitu, supaya gue dapat masukan dari teman-teman kayak gitu kan, supaya gue bisa terhubung dengan teman-teman gitu kan. Bahkan yang terutama semoga banyak orang yang makin sayang sama gue kayak gitu kan. Oke, buat para subscriber yang baru bergabung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gue begini karena gue istilahnya memang ya hobi gue memang kayak gini, jadi susah kalau mau gimana juga gitu kan. Gue nggak suka yang namanya pemikiran yang mencela-mencela kayak orang kayak gitu kan. Sekarang istilahnya lain, besok juga lain, hari ini lain, 1 jam kemudian lain. Gue nggak suka yang seperti itu. Jadi gue lebih seneng konsisten dalam bidang apapun kayak gitu kan. Mudah-mudahan gue bisa konsisten di dunia YouTube kayak gitu kan. Gue bisa mengeksplor istilahnya yang ada di luar sana, supaya rekan-rekan yang melihat video gue itu bisa tahu gitu kan. Apalagi buat para subscriber itu bisa tahu ternyata itu di Malaysia itu seperti ini gitu kan, kerjanya itu kayak gitu gitu kan, situasinya itu kayak gitu gitu kan, bisa jadikan contoh istilahnya. Gue belum mengeksplor yang di luar sana karena sekarang masih istilahnya masih PKPB ya, kalau bahasa kitanya masih PSBB kayak gitu kan, masih PSBB kayak gitu. Jadi gue belum bisa mengeksplor di luar sana karena kerajaan Malaysia belum memberikan kita untuk pergi ke spot-spot yang istilahnya yang biasa dijadikan tempat keramaian kayak gitu kan. Banyak spot-spot yang istilahnya yang mau gue explore di YouTube gue kayak gitu kan, cuman belum waktunya. Oke. Pokoknya lu pantengin terus channel gue, lu subscribe, lu like, lu komen di bawah. Gua selepas istilahnya PKPB ini, gua akan mengeksplor dunia luar yang ada di Malaysia gitu kan. Setelah yang ada di Malaysia, buat teman-teman gue yang ada di Tangerang, yang ada di mana aja, yang di Jakarta, yang di mana kayak gitu kan. Nanti kalau gue udah balik ke Kalimantan gitu kan, gue mau mengeksplor situasi di Sambas kayak gimana, pantainya kayak gimana, makanannya kayak gimana, istilahnya kulinernya kayak gimana, terus budayanya kayak gimana. Gue mau nge-explore semuanya kayak gitu karena seru banget. Yang di Sambas itu seru banget buat explore, terus terang aja. Gue dulu sempat nulis artikel gue kayak gitu kan, di blog gue gitu kan, tapi juga ada orang yang baca kayak gitu kan. Mungkin orang itu nggak minat untuk baca gitu kan di blog, tapi mudah-mudahan di YouTube ini gue bisa mengeksplor semuanya supaya teman-teman yang ada di luar sana, di luar Kalimantan sana, mau berkunjung ke Sambas untuk melihat ataupun mengeksplor juga gitu kan. Vlogger-vlogger yang ada di Indonesia itu mau mengeksplor istilahnya keadaan di Sambas, karena selain Bali ya, spot yang paling bagus gitu kan di Indonesia itu Bali, terus Lombok, terus mana lagi tuh Raja Ampat. Sambas pun istilahnya memiliki istilahnya spot-spot yang menarik buat dieksplor di di memori kalian kayak gitu kan.
Dan kulinernya lumayan ini juga loh, murah-murah juga kayak gitu kan. Terus apa namanya, masyarakatnya ramah tamah kayak gitu kan. Dan mereka orang itu istilahnya budaya di Kalimantan, ntar gua explore di YouTube gua. Lu tetap pantengin channel gua, lu subscribe kalau lu mau tahu kayak gimana di Kalimantan, adatnya, istilahnya, budayanya. Lu mau lihat kayak gimana pun juga, ntar gua explore semuanya sampai ke makanan-makanannya kayak gimana, ciri khas makanannya kayak gitu. Ntar gua explore semuanya, dan sangat menarik buat di istilahnya buat di belajari gitu kan, buat dipelajari untuk kita semua. Karena yang gue perhatikan di luar Kalimantan, contoh kecilnya di Pulau Jawa kayak gitu, kebiasaan-kebiasaan lama sudah mulai meredup dan berubah menjadi kebiasaan baru yang sangat modern, yang sangat lu gue yang kayak gitu, yang dulunya nggak kayak gitu gitu kan. Di Sambas masih dipakai semuanya, apa namanya, masyarakatnya, budayanya, terus adat tradisinya gitu kan. Belum lagi paguyubannya, ini yang paling penting. Mantap banget. Gue nanti kalau mudah-mudahan pas gue balik ada orang kawinan, gue mau explore acara kawinan di Sambas. Keren banget. Kalau lu mau pada tahu gitu kan, tetap pantengin terus channel gue. Dan alasan gue di YouTube itu, pertama, gue hobi. Gue pengen mengeksplor kehidupan gue, mau eksplor ke apa namanya, di luar kehidupan gue. Dan yang ketiganya, gue mau tetap terhubung sama teman-teman gue yang ada di jauh sana gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, terus dukung channel gue. Mudah-mudahan kalian tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu terjaga dari istilahnya kasus ataupun wabah ataupun pandemik COVID-19 gitu kan. Dan tetap jaga keluarganya masing-masing, prioritaskan orang tua kalian. Jangan pernah istilahnya ngerasa bosan dengan apa yang kalian kerjakan, seperti itu. Dedikasikan hidup kalian buat keluarga kalian. Jadi raga ini punya kita, tapi hidup ini punya mereka, seperti itu. Jadi hidup kita akan lebih berarti kalau kita berpikir raga dan hidup kita ini milik kita. Kita itu nggak punya siapa-siapa, cuman diri kita sendiri doang. Jadi nggak asik hidup yang kayak gitu tuh. Raga memang punya kita, tapi kehidupan kita punya mereka. Kan asik jadinya hidup kita kan, lebih bermakna, lebih berarti, lebih bermanfaat buat yang lain kayak gitu. Oke, nanti gua istilahnya kasih lihat, istilahnya gua mau explore, istilahnya di sini aja belum sempet tereksplor semuanya kayak gitu kan. Pasar tradisionalnya, kehidupannya, budayanya di sini gue belum explore aja, di sini belum dieksplor. Pasti teman-teman pada penasaran kayak gimana kan, makanya terus pantengin channel gue. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Kalau udah di subscribe, tombol loncengnya ditekan juga biar nggak ketinggalan. Oke, habis itu kalau mau komen silahkan kayak gitu. Nanti selepas COVID, gue janji gue mau mengeksplor semuanya. Oke, jadi selama masih PKPB, gue bisa istilahnya cuman bisa mengeksplor yang ada di sekitar gue. Soalnya pemerintah Malaysia, kerajaan Malaysia itu memberi jarak cuman 10 km saja, nggak lebih dari itu. Tapi kalau udah bebas gitu kan, biarpun bebas, tapi kehidupan baru kita itu memang harus seperti ini. Gunakan masker, hand sanitizer, terus tetap social distance, seperti itu. Oke. Salam sukses buat teman-teman. Semoga kalian menjadi anak yang berguna buat keluarga. Semoga kalian jadi suami yang istilahnya yang bisa jadikan panutan buat anak-anak kalian atau buat istri kalian kayak gitu kan. Semoga kalian bisa jadi ayah yang dijadikan panutan buat anak-anak kalian. Dan tentunya buat yang teman-teman perempuan gua, semoga kalian istilahnya berjodoh dengan orang-orang yang baik, atau dipertemukan dengan orang-orang yang baik, sehingga kalian bisa hidup ke arah yang lebih baik, seperti itu. Oke, teman-teman cewek, teman-teman cowok, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.